Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Hari ini saya mau bahas sesuatu yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Jadi ceritanya saya lagi bahas ekonomi Indonesia guys. Terus tiba-tiba ada komentar yang masuk. Dan kalian tahu siapa yang komen? Netizen Malaysia. Dan yang bikin saya heran, hubungan kita itu sama mereka emang dari dulu ya, kadang emang susah banget untuk akur. Ada aja masalahnya. Entah itu soal budaya, soal prestasi, atau yang paling sering soal ekonomi. Nah, di video ini saya mau baca komentarnya ya guys, terus kita bedah tuntas pakai data asli, biar semua orang tahu mana yang fakta dan mana yang cuma omong kosong. Yuk, kita lihat apa yang dia tulis. Coba kalian lihat di sini guys, ini komentarnya. Kamu takut mau komennya? Aku tolong komen untuk ko 7,5 kuadriliun rupiah hutang luar negara boleh sebabkan Indonesia hilang dari peta. Waduh, dengar itu guys. Hutang 7,5 kuadriliun terus bilang Indonesia bisa hilang dari peta. Gila ya. Itu bahasanya udah kayak film bencana alam. Nah, yang bikin saya sedih dan sekaligus kesel itu dia ini menelan mentah-mentah berita hoax yang sebenarnya asalnya itu justru mungkin dari Indonesia sendiri ya. Ada oknum di dalam negeri yang bikin berita sensasi terus malah dimakan netizen tetangga, terus dipakai buat nyerang balik netizen Indonesia yang lagi mau kasih informasi yang benar. Padahal kita itu lagi mau benerin data, malah dikira takut atau ngelak. Ya sudah, daripada banyak omong, mending kita buka data aslinya sekarang juga. Pertama, bedah angka kuadriliun versus triliun. Pertama, kita bedah angkanya dulu. Dia bilang 7,5 kuadriliun. Guys, coba kita hitung bedanya seberapa jauh. 1 triliun itu angka 1 diikuti 12 nol. 1 kuadriliun itu angka 1 diikuti 15 nol. Boom. Jadi 1 kuadriliun itu sama dengan 1000 triliun. Nah, data resmi dari Bank Indonesia per triwulan 1 2026 itu berapa? Total uang utang luar negeri sekitar 433,4 miliar US dollar, kalau dirupiahkan sekitar 7.669 triliun. Jadi yang benar itu triliun, bukan kuadriliun. Itu bedanya 1000 kali lipat loh ya. Bayangin, dari 7,6 triliun dibesar-besarkan jadi 7,5 kuadriliun. Itu mah bikin salah ketik atau salah fakta. Mereka ini emang ya udah soal prasangka buruk duluan, jadi berita apapun yang jelek-jelek tentang Indonesia langsung mereka percaya gitu aja tanpa mau cek dulu bener atau enggak. Makanya susah akur deh kalau dasarnya emang udah judge duluan ya. Kedua, fakta kesehatan ekonomi Indonesia. Terus dia bilang bakal bikin hilang dari peta. Wah, berlebihan banget ini mah. Coba kita lihat data realitasnya sekarang. Rasio utang terhadap PDB cuma 29,5%. Padahal batas aman menurut undang-undang dan standar dunia itu sampai 60%. Masih jauh banget di bawah garis bahaya. Struktur utang 85,4%. Itu utang jangka panjang. Jadi cicilannya itu santai, nggak ada tekanan, harus bayar sekaligus banyak besok. Peringkat dunia. Indonesia masih dapat predikat investment grade dari lembaga rating dunia. Artinya, investor luar negeri masih percaya banget sama ekonomi kita. Bahkan kalau kita bandingkan sama negara lain nih ya, Malaysia sendiri rasio utangnya itu sudah di atas 60% loh ya. Jepang sampai 275%, Singapura hampir 180%. Jangan-jangan dia proyeksi ya, takut negaranya sendiri yang begitu, jadi kira-kira Indonesia juga begitu, padahal datanya beda jauh. Keempat, kenapa netizen tetangga ini mudah percaya? Nah guys, balik lagi ke komentar tadi ya, kenapa sih mereka itu gampang banget percaya hoax begini? Karena emang faktanya hubungan kita itu emang gak pernah akur dari dulu ya. Ada sentimen sejarah, ada rasa satu rumpun, tapi saling jatuhin. Jadi kalau ada berita buruk soal Indonesia, mereka itu seneng dan langsung percaya gitu aja guys. Padahal sumber beritanya itu hoax, oh my god. Mereka menelan mentah-mentah informasi yang salah, terus dipakai buat menyerang orang yang lagi mau kasih tahu fakta. Padahal tugas kita sebagai netizen yang cerdas itu kan cek sumbernya dari mana, lihat datanya valid atau enggak. Jangan cuma karena isinya nyerang musuh kompetitor langsung dipercaya gitu aja. Itu namanya bukan kritis, tapi namanya gampang diperas sama penyebar hoax. Jadi kesimpulannya guys, pertama, angka 7,5 kuadriliun itu hoax total. Yang benar adalah 7,6 triliun rupiah.
Kedua, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat aman dan terkendali. 3. Klaim hilang dari peta itu cuma cara cari sensasi doang, gak ada dasarnya. Keempat, netizen tetangga malah jadi korban hoax dan nyerang orang yang lagi kasih fakta. Ya sudahlah, mungkin emang takdirnya kita itu emang susah buat akur ya guys. Tapi setidaknya kita sebagai anak bangsa harus lebih pintar, lebih kritis, dan gak gampang dihasut. Kalau kalian setuju? Total per Maret 2026 ini naik dari yang Desember. Waktu itu Februari lalu tuh saya pernah nulis, saya juga pernah nanya Bapak bilang ini masih aman lah gitu. Itu Februari ya Pak. Nah kalau sekarang gimana Pak? Kan acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh. Kenapa lu nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an, ke 40 lebih sedikit. Jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180%. Malaysia 60% lebih. Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang, Jepang 275. Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda munyi-munyi kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif. Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mengembangin usahanya, dia bisa utang kan. Tapi perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta udah susahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya. Utang dibagi dengan gitu kira-kira. Jadi yang utamanya kita cuma dibilang ini, cukup mas berita pajak nanti malah ketutup yang lain. Jadi ngomong yang lain, jadi dilarang nih ngomong yang lain. Jadi gini, pada dasarnya ya, pajak nggak ada kebijakan yang kita buat untuk mengganggu dunia bisnis. Noise yang kemarin terjadi akan kita hilangkan ke depan. Langkah-langkah baru pajak hanya diumumkan oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak lagi ke depannya. Nanti kalau setiap publikasi di homepage-nya pajak akan diperiksa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublish. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihasut. Kalau kalian setuju, tekan tombol like sebanyak-banyaknya, komen pendapat kalian di bawah, dan share video ini biar makin banyak yang sadar soal fakta ini. Jangan lupa subscribe ya. Saya tunggu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.